Siapapun saya tidak pandang bulu, siapapun pelakunya, ingin cepat-cepat Harus terungkap, Pak. terus terungkap. Itu kasihan anak saya. Semoga Allah cepat membukakan. Baik, di sini saya akan jelaskan. Ya memang di hari Sabtu kemarin itu telah dilakukan otopsi ulang yang kurang lebih membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam. Nah ini kita lakukan adalah untuk mencari kesesuaian antara penyebab kematian dari korban tersebut dengan bukti-bukti dan petunjuk yang sudah didapatkan oleh penyidik. Ya seperti contoh mengenai matinya korban, ya, 2 orang tersebut, kita melihat nih penyebabnya, apakah dianiaya dengan menggunakan senjata tumpul atau tajam. Ini salah satunya, ya. Terus kemudian yang kedua, kita menetapkan Yosep sebagai tersangka pelaku pembunuhan sadis yang menewaskan seorang ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Hal ini, kata Ricky, karena Yosep mengaku membersihkan semuanya di TKP. Keadaan itu tak bisa dilepaskan dari keadaan Yosep di TKP dan hasil autopsi pertama kepala korban yang mengalami luka berat sampai tulang tengkorak kepala patah akibat digebuk pakai papan pencucian baju. Ini menjadi alat bukti petunjuk yang sangat kuat. Saya menganalisa sesuai KUHP, telah ditemukan adanya banyak persesuaian keadaan. Sudah terlalu banyak persesuaian keadaan yang satu dengan tindak pidana tersebut. Jadikan Yosep sebagai tersangka, kata Ricky melalui keterangannya. Saya tidak menuduh, tapi secara hukum sudah ada begitu banyak keadaan yang saling bersesuaian dengan tindak pidana yang terjadi di TKP. Pasal 184 KUHP dan pasal 188 KUHP sudah terpenuhi pada Yosep. Segera tersangkakan Yosep dan Mimin. Yosep jadi saksi mahkota supaya peran Mimin bisa dibuka. Yosep karena tak mungkin Yosep mau sendirian menghadapi sangkaan pasal 340 KUHP ini, tegas Ricky Pinando. Fakta lain yang juga baru terungkap adalah Yosep di hari kejadian pada 18 Agustus 2021 pukul 07.24 sempat menelpon Amel namun tak ada jawaban. Dan berdasarkan pengakuan Yosep, dirinya sempat menduga Amel diculik saat sebelum mendatangi Polsek Jalan Cagak. Kemudian mengenai pengakuan Yosep datang ke rumah saat Mimin sudah tidur dan Yosep memasak nasi goreng di rumah Mimin justru bertentangan dengan keterangan Mimin. Saksi Suparman saat ke TKP melihat Yosep diduga menyiram bekas luka banyak genangan darah campur air. Saksi Suparman saat ke TKP melihat Yosep diduga menyiram banyak genangan darah campur air. Pak RT juga lihat banyak genangan darah, bahkan Yosep mengaku membereskan semuanya karena berantakan. Berarti Yosep sudah merusak TKP. Menurut Ricky, apa yang dilakukan Yosep diduga melanggar pasal 221 ayat 2 KUHP pidana. Karena yang dilakukan Yosep telah berakibat sukarnya penyidikan, karena diduga dia telah menghilangkan bekas-bekas kejahatan di TKP dengan membersihkan semua yang berantakan. Itu juga tindak pidana, kalau masih berat 340 dahulukan saja 221 ayat 2 KUHP pidana. Mengapa dia membersihkan semuanya di TKP? Itu kan sama saja melenyapkan bekas kejahatan. Harusnya, seberantakan apapun kondisinya, dia tak boleh membersihkan TKP. Harusnya dia membiarkan darah itu, tapi kenapa harus membersihkan semuanya? Kata Ricky Pinando. Sementara itu, Ricky Pinando juga mengatakan posisi Yosep sudah terjepit. Siapapun saya tidak pandang bulu, siapapun pelakunya, ingin cepat-cepat Harus terungkap, Pak. terus terungkap. Itu kasihan anak saya. Semoga Allah cepat membukakan. Kasus pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amelia Musikarto di Subang perlahan akan terungkap. Terlebih, ada banyak fakta baru yang belakangan ini banyak terungkap. Salah seorang saksi yakni Suparman alias Ujang memergoki Yosep membersihkan darah di rumah yang menjadi TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun keterangan Suparman diralat Yosep dan Yosep mengatakan membersihkan rumah yang berantakan.
Fakta lain yang juga baru terungkap adalah Yosef di hari kejadian pada 18 Agustus 2021 pukul 7.24 sempat menelpon Amel, namun tak ada jawaban. Dan berdasarkan pengakuan Yosef, dirinya sempat menduga Amel diculik saat sebelum mendatangi Polsek Jalan Cakal. Kemudian mengenai pengakuan Yosef datang ke rumah saat Mimin sudah tidur dan Yosef memasak nasi goreng di rumah Mimin, justru bertentangan dengan keterangan Mimin. Praktisi hukum Ricky Pinano kembali angkat bicara. Menurutnya, banyak fakta baru tersebut justru membuat Yosef makin dicurigai. Menurutnya, keterangan saksi Suparman yang diralat Yosef makin memberatkan posisi Yosef karena Yosef terang-terangan mengakui membersihkan TKP yang seharusnya sama sekali tak boleh dilakukan dengan alasan apapun juga. Terlebih lagi, berawal Yosef diduga menyiram darah di lantai rumah, diduga kuat pakai ember besar warna biru besar yang ada di belakang mobil berisi 2 mayat. Berdasarkan keterangan saksi Suparman dan saksi Pak RT Dede, kondisi TKP dalam rumah banyak genangan darah bercampur air, mulai dari kamar Amel, dapur, dekat pintu belakang, ruang tamu, hingga lantai yang tak jauh dari mobil. Seperti diketahui, jenazah ibu dan anak tersebut ditemukan di dalam bagasi mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cakal, Subang, Jawa Barat. Dan terima kasih sekali lagi kepada para penyidik telah memberikan pelayanan yang baik, termasuk terima kasih kepada pendamping saya. Dia tuh seolah-olah komitmen untuk bagaimana kejujuran saya sampaikan semuanya itu yang sebenar-benarnya, tidak ada sedikit pun berbohong apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Pengakuan Yosef membersihkan semuanya patut diduga membersihkan bekas-bekas kejahatan. Kan dari keterangan awal saksi Suparman saja, ada lagi alat bukti petunjuk yang kuat dan sering bersesuaian dengan keadaan Yosef di TKP yang mengaku membersihkan semuanya. Membersihkan semuanya harus dibuat genangan. Adanya persesuaian keadaan antara adanya genangan darah bercampur air di belakang mobil berisi mayat dengan keadaan di dalam rumah TKP yang juga banyak genangan darah bercampur air. Lalu, Yosef mengaku membersihkan semuanya. Ada pembersih lantai juga, papar Ricky Pinando. Itu alat bukti petunjuk sesuai pasal 188 KUHP. Alat bukti petunjuk itu keadaan karena ada persesuaian dengan telah terjadinya tindak pidana di TKP. Ditambah dengan banyak darah di jaket Yosef, itu alat bukti petunjuk yang sangat kuat. Ini saya menganalisa sesuai KUHP, telah ditemukan adanya banyak persesuaian keadaan. Sudah terlalu banyak persesuaian keadaan yang satu dengan tindak pidana tersebut. Jadikan Yosef sebagai tersangka, kata Ricky Pinando melalui keterangan. Dirinya juga menjelaskan, alat bukti petunjuk lainnya yakni adanya keadaan yang juga sesuai adalah berdasarkan hasil pemeriksaan forensik. Yang pertama, terungkap fakta medis bahwa jarak kematian korban pertama dengan korban kedua berjarak 5 jam. Hasil pemeriksaan forensik tersebut adalah alat bukti petunjuk berupa surat yang dibuat dokter forensik. Dan saat sidang, biasanya dokter forensik dihadirkan, maka keterangannya menjadi alat bukti keterangan ahli. Semoga kalau dia sadar untuk menyerahkan diri, buat saya kalau tidak terungkap tetap merasa sakit.